Syariat memberi porsi besar tentang masalah akhlak. Syariat Islam memberi porsi yang besar perhatian terhadap akhlak. Karenanya dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan akhlak yang mulia. Contohnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada suatu pun yang lebih berat di timbangan pada akhirat kelak yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Artinya apa? Akhlak mulia kalau diletakkan di atas timbangan kebaikan maka sangat berat. Sangat berat. Kemudian juga misalnya dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim." Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa menggapai kedudukan seorang yang senantiasa salat malam dan senantiasa puasa sunnah. Artinya ada seorang yang dia jarang puasa sunnah atau tidak puasa sunnah dan tidak melaksanakan salat qiyamul lail, tetapi dia memiliki akhlak yang mulia. Maka orang ini dengan akhlak yang mulianya bisa mencapai derajat orang yang senantiasa salat malam dan senantiasa puasa sunnah. Kenapa? Akhlaknya yang mulia. Kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi akhlak barometer kedudukan di surga adalah akhlak yang mulia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muwatti'una aknafan alladziina ya'lafun wa yu'lafun." Yaitu orang-orang yang membentangkan pundak-pundak mereka, tangan-tangan mereka, yang mereka mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya akhlak mulia bukanlah perkara yang sepele tetapi perkara yang sangat diperhatikan oleh syariat, ya. Sebaliknya orang yang akhlaknya buruk, ya, maka sangat rendah di hadapan syariat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya pernah bersabda, "Inna syarran nasi manzilatan 'indallahi yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a syarrihi." Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak yaitu orang yang ditinggalkan manusia karena manusia takut dengan keburukannya, takut terganggu oleh orang ini. Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiqa'a fuhshihi. Orang-orang takut dengan buruknya lisannya. Jadi orang enggak ada yang bergaul dengan dia, menjauh dari dia. Kenapa? Omongannya kotor. Omongannya kotor. Ya. Sehingga orang ini ditinggal. Kenapa? Akhlaknya buruk. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan ciri khas dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dakwah yang perhatikan dua perkara, yaitu masalah tauhid dan masalah akhlak. Ini dua perkara yang harus mendapatkan porsi besar dalam dakwah dan merupakan ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, maka yang dikenal dari Nabi oleh musuh-musuhnya, musuh-musuh mengenal dari Nabi, yaitu tentang dakwah tauhid dan dakwah terhadap akhlak. Tatkala Herakl bertemu dengan Abu Sufyan, waktu itu Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir. Maka dipanggil oleh Herakl dan Herakl bertanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Herakl kepada Abu Sufyan, "Wa madza ya'murukum?" Apa sih yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Sekarang Herakl ingin mengenal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenalnya dari musuh-musuhnya, dari Abu Sufyan. "Madza ya'murukum?" Apa yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Maka Abu Sufyan mengatakan, "Qal u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa atruku ma qala aba'ukum." Muhammad itu berkata, sembahlah Allah saja dan janganlah kalian berbuat kesyirikan sama sekali dan tinggalkanlah perkataan nenek moyang kalian seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Ini tauhid. Ini yang pertama, tauhid. Artinya Abu Sufyan mengatakan Muhammad menyuruh kita bertauhid. Yang kedua, kata Abu Sufyan, "Wa kana ya'muruna bis-silah wal afaf was-sidq." Dan Muhammad menyuruh kita untuk menyambung silaturahmi, untuk jujur, untuk berakhlak yang mulia, menjaga diri dari perangai-perangai yang buruk. Ini yang merupakan jawaban dari Abu Sufyan yang merupakan kesimpulan dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya ada dua perkara. Yang pertama adalah
tauhid, yang kedua adalah akhlak yang mulia. Oleh karenanya kita seharusnya kita pun dikenal oleh musuh-musuh kita demikian, bahwasanya kalau ada kata orang salafi, namanya ada orang salafi, harusnya terbetik dalam mereka orang ini kenceng dalam tauhid tapi akhlaknya baik. Harusnya begitu. Bukan kenceng dalam tauhid akhlaknya amburadul, bukan. Tetapi harus tergambarkan dalam mereka orang ini akhlak kenceng dalam tauhid, tidak pernah basa-basi dalam tauhid, tidak pernah basa-basi dalam kesyirikan, tetapi murah senyum, ramah. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Oleh karenanya seorang bisa dikenal dari akhlak yang mulia dari mana? Tadi kata Nabi SAW, tatkala Nabi mengatakan yang terdekat denganku pada hari kiamat yang paling akhlaknya mulia. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan al-muwatti'una aknafan, yaitu orang yang membentangkan pundaknya dan tangannya, alladzina ya'lafun wa yu'lafun, yang mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Kalau kita ingin tahu seorang itu akhlak mulia, yaitu orang itu disenangi orang. Ngobrol sama dia enak, kalau ketemu dia enak, menyenangkan, itu berarti akhlaknya mulia. Itu berarti akhlaknya mulia. Apakah kita seperti itu? Masing-masing mengecek dirinya masing-masing. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya pembahasan akhlak adalah pembahasan yang penting, ya. Hadis-hadis tentang akhlak sangatlah banyak. Cukuplah kitab Riyadhus Shalihin sebagai bukti. Barang siapa buka kitab Riyadhus Shalihin, isinya hadis-hadis Nabi tentang akhlak. Semuanya tentang akhlak, tentang adab-adab. Ini menunjukkan akhlak mendapatkan porsi besar dalam syariat Islam.